Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis komparatif perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan. Nah, ini ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai uji prasyarat, yaitu uji normalitas data dan homogenitas data. Nah, uji prasyarat itu teman-teman butuh lakukan untuk nanti teman-teman bisa memilih apakah pengujian hipotesisnya menggunakan uji non-parametrik dan parametrik. Nah, jadi teman-teman harus harus bisa terlebih dahulu ya melakukan uji normalitas dan homogenitas data. Harus mengerti terlebih dahulu. Karena pengujian tersebut akan menentukan uji apa yang akan teman-teman pilih. Oke, itu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ujian hipotesis komparatif perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas nih, sampel berpasangan itu adalah sampel yang saling berhubungan, ya, yang saling berpasangan, berhubungan gitu ya. Ketika sampel tersebut, data tersebut berasal dari orang yang sama, misalkan ya, antara nilai pretest dan nilai posttest itu berasal dari kelompok yang sama, misalkan kelompok eksperimen. Nilai pretest dan posttestnya kelompok eksperimen itu berasal dari ya satu kelompok eksperimen itu. Nilai pretest A itu akan berhubungan dengan nilai posttestnya si A karena berasal dari orang yang sama, orangnya itu si A itu ya. Oke. Nah, contohnya ini saya punya penelitian nih. Penelitiannya yaitu pengaruh model project-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kalau kita punya penelitian yang seperti ini, apa yang akan kita lakukan setelah kita di awal kan kita pasti menyusun instrumen gitu ya, menyusun bab 1 sampai bab 3. Nah, instrumen setelah itu apa sih? Nah, kita akan melakukan penelitian di lapangan. Karena ini kemampuan pemecahan masalah siswa dan desainnya itu eksperimen, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita memberikan pretest. Pretestnya berupa tes kemampuan pemecahan masalah kepada siswa, baik ke kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Jadi kedua kelompok tersebut kita kasih pretest. Nah, lalu selanjutnya kita beri perlakuan. Perlakuannya itu kalau yang eksperimen kita ngajar dengan model project based learning, kalau yang kontrol kita ngajar dengan model, pendekatan, metode atau apapun yang biasa diberikan di sekolah itu, yang biasa gurunya lakukan di sekolah itu apa ya. Misalkan kita kasih nama saja modelnya yang konvensional gitu ya. Oke, lalu setelah kita ngajar, apa yang akan kita lakukan? Kita berikan post-test ke kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman berikan pretest, ngajar, dan post-test. Tuh. Tes yang digunakan untuk pretest dan post-test itu sama tidak? Sama. Untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sama tidak? Sama, ya. Jadi teman-teman di dalam penelitian eksperimen, instrumennya yang digunakan itu cukup satu dibuatnya. Untuk pretest dan posttest teman-teman gunakannya. Dan untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu ya, satu sama. Oke, lalu
Setelah kita kumpulkan data nih, data nilai pretest dan posttest, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama kita uji normalitasnya. Kalau dia berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya kita lakukan uji homogenitas. Kalau ternyata dia variansnya homogen, maka selanjutnya uji hipotesisnya menggunakan uji parametrik. Nah, tapi kalau dia variansnya tidak homogen, maka uji hipotesisnya menggunakan uji non-parametrik, ya. Nah, tapi gimana kalau di awal kita temukan bahwa distribusi datanya tidak normal? Maka langkah selanjutnya adalah uji hipotesis non-parametrik. Kita tidak harus, kalau datanya tidak berdistribusi normal, kita tidak harus melakukan pengujian homogenitas, ya. Oke. Nah, uji hipotesis apa yang nanti dipilih? Kalau dia parametrik, kita pilih uji paired sample t-test. Kalau dia non-parametrik, kita pilih uji Wilcoxon. Oke, itu ya. Jadi, ingat, teman-teman harus lakukan uji prasyarat dulu, normalitas dan homogenitas. Kalau dia itu normal, maka lakukan uji homogenitas. Kalau dia homogen, maka ujinya uji paired sample t-test. Kalau tidak homogen, uji Wilcoxon. Kalau dia di awal datanya tidak normal, maka langsung lakukan uji Wilcoxon. Itu ya. Itu untuk pengujian hipotesis sampel berpasangan. Kita coba pengujiannya. Oke, di sini saya punya data nih. Nah, ini sudah ada data pretest dan posttest dari kelompok kontrol dan eksperimennya. Kalau tadi judulnya seperti ini, pengaruh model project-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa, maka untuk uji hipotesis sampel berpasangannya, saya bisa buat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pembelajaran dengan menggunakan model konvensional dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? Dan yang kedua, apakah pembelajaran dengan menggunakan model project based learning dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? Oke, itu ya. Nah, ini kita lakukan pengujian terhadap tiap rumusan masalahnya. Untuk yang pertama, kita akan menjawab apakah pembelajaran dengan menggunakan model konvensional dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, ini yang ditanyakan adalah model konvensional. Siapa yang menggunakan itu? Yang menggunakan itu adalah kelas kontrol. Maka di sini kita butuh data untuk pengujian statistiknya, pretest dan posttest kelas kontrol, ya. Ini sudah ada datanya, pretest dan posttest kelas kontrol. Nah, yang pertama pengujiannya kita lakukan uji normalitas. Oke, minggu lalu teman-teman sudah melakukan uji normalitasnya, ya. Ini untuk H0 dan H1-nya, lalu ini kesimpulannya nanti. Oke, kita lakukan dulu uji normalitas untuk pretest dan posttest kelas kontrol. Kita buka SPSS-nya. Oke, type in data, oke. Lalu di variable view-nya kita buat pretest kontrol dan posttest kontrol. Nah, karena tadi datanya itu berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan desimal, kita nolkan desimalnya agar kita lebih mudah membacanya nanti. Ya, setelah itu, nah, kita punya kolom untuk nilainya, dan tinggal kita copy paste ininya.
datanya. Oke. Di sini kita sudah mengcopy pastekan datanya ya. Kita lakukan pengujian normalitas. Yang pertama, analyze, lalu deskriptif, statistik, lalu explore. Nah, kita masukkan data pretest dan post-test kontrolnya. Jangan lupa kita klik plots-nya, box plot-nya known. Lalu ini saya hilangkan checklist-nya karena saya tidak butuh data diagram batang daun dan histogramnya. Lalu jangan lupa klik normality plots with test-nya, continue. Lalu oke. Nah, di sini hasil dari test of normality-nya, nilai signifikansinya untuk pretestnya 0,010 dan untuk post-testnya 0,022. Oke, kita masukkan ya. Nilai sig-nya pretest, nilai pretest kontrol, signifikansinya 0,010. Itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya kalau lebih kecil, H0-nya ditolak. Nah, yang ini ya, maka distribusi datanya tidak normal. H0-nya ditolak. Oke. Maka data berdistribusi tidak normal. Oke. Jadi untuk nilai post-testnya 0,022. Nah, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov-nya. Nilai post-test kontrol signifikansinya 0,022, lebih kecil juga, sama ya. Lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Maka lagi ya, data berdistribusi tidak normal. Oke. Itu ya. Nah, ini karena datanya tidak normal, maka pengujian homogenitasnya tidak perlu dilakukan. Kita bisa langsung melakukan pengujian hipotesis dengan uji non-parametrik. Nah, uji hipotesis non-parametrik dengan uji Wilcoxon. Bagaimana caranya? Nah, kita tadi sudah punya nilainya di SPSS ya. Nah, ini sudah punya. Untuk pengujian non-parametriknya, kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik To a Related Sample, karena sampelnya itu berpasangan, berhubungan. Ya, kita ingin mengujikan nilai pretest dan posttest kelompok kontrol. Nah, ini. Lalu kita masukkan. Pasangannya itu adalah pretest dan posttest, variabel 2-nya. Jangan lupa Wilcoxon-nya di checklist, lalu oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Yang mana hasilnya? Kita bisa melihat di tes statistik.
Nah, ini tabelnya yang di sini. Kita lihat assume sig to tell-nya. Kalau uji normalitas dan homogenitas, kita lihat nilai sig-nya, signifikansi. Kalau ini sig to tell namanya ya, kalau uji hipotesis itu. Karena nantinya ada yang satu arah dan dua arah. Nah, ini ya. Jadi nilainya itu 0,000. Nah, oh iya, kita tadi punya hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu, kalau H0, pembelajaran konvensional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Kalau hipotesis risetnya, pembelajaran konvensional berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, tadi kita punya tuh nilai sig to tell-nya 0,000. Nah, 0,000 itu berarti kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Sehingga kalau H0 ditolak, maka H1 yang diterima. Kan ya? Sehingga pembelajaran konvensional berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Oke, sampai sini untuk rumusan masalah yang pertama. Oke, bagaimana untuk rumusan masalah yang kedua? Oke, rumusan masalah yang kedua, apakah pembelajaran dengan menggunakan model project based learning dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa? Nah, kita ingin mengujikan model project based learning. Maka kita butuh data pretest dan posttest kelas eksperimen. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah uji normalitas datanya ya. Oke, kita lakukan, kita kembali ke SPSS-nya. Kita buat di variabel view-nya, nama variabelnya pretest, eksperimen, dan posttest eksperimen. Seperti biasa, desimalnya kita nolkan. Ini sudah. Kita kopikan nilainya. Sudah ya. Nah, lalu kita seperti biasa analyze, descriptive statistik, lalu explore. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen. Maka yang tadi yang di dalamnya pretest dan posttest kelompok kontrol, kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita ganti dengan pretest dan posttest kelas eksperimen. Nah, kita cek plots-nya. Oh iya, sudah sesuai ya. Oke, lalu oke. Ini ya, hasil dari test of normality-nya. Untuk pretest eksperimen, nilai signifikansinya 0,136, sedangkan posttestnya 0,138. Ya, oke, kita masukkan datanya. Uji normalitasnya tadi nilai pretest eksperimen
signifikansinya 0,136. Itu lebih besar daripada 0,05. Maka data berdistribusi kalau 0,136 lebih besar dari 0,05. Nah, ini yang H0-nya diterima. Maka distribusi datanya normal. Ya. Oke. Sekarang nilai post-testnya. Nilai post-test signifikansinya berapa tadi? 0,138. 0,138. Itu juga sama, lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal juga ya. Oke, ini uji normalitasnya ternyata normal. Nah, selanjutnya berarti kita lakukan uji homogenitas. Nah, teman-teman bisa ingat kalau minggu lalu ketika kita melakukan uji homogenitas, kita akan menggabungkan dua nilai. Karena kita ingin melihat apakah varians dari kedua nilai tersebut itu sama, maka di variable view-nya kita buat gabungan dari nilai pretest dan post-test. Kita buat namanya nilai eksperimen. Oke, lalu tipe nilai. Oke, kita nolkan desimalnya. Nah, di tipe nilai kita buat values. 1, labelnya untuk pretest. Dan 2, untuk post-test. Oke, ini ya. Kita buat labelnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kopikan saja nilai pretest dan post-test kelas eksperimen. Kita kopikan. Ini yang pertama, kita kopikan pretest. Maka di tipe nilainya kita beri label 1. Karena 1 itu untuk label pretest ya. Yang kedua, kita kopikan nilai post-test. Lalu kita beri label 2. Setelah kita membuat nilai eksperimen, nilai gabungan dari pretest dan post-testnya, serta kita sudah melabeli nilainya, kita tinggal melakukan uji homogenitasnya. Klik Analyze, lalu Compare Mean, lalu One Way ANOVA. Nah, teman-teman cari di sini. Nilainya yang akan kita uji homogenitasnya itu yang mana? Nilai eksperimen kita masukkan ke dependent list, dan tipe nilainya kita masukkan ke faktor. Ya. Jadi faktornya itu harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa dilakukan pengujian. Oke, lalu kita lihat. Kita klik optionnya, homogeneity of variance test-nya jangan lupa diklik. Oke, continue, lalu oke. Nah, ini hasil pengujiannya. Nah, teman-teman nanti melihat yang mana? Teman-teman melihat tabel test of homogeneity of variance. Ya, nah di sini nilai sig-nya itu 0,949. Ya, oke, kita masukkan dulu. Nah, nilai sig pretest, post-test, eksperimen
0,949. 0,949. Ya, betul. Oke. Itu lebih besar daripada 0,05. Ya, kalau lebih besar, maka H0-nya diterima. H0-nya diterima. Maka varian datanya homogen. Oke. Berarti di sini homogen. Nah, kalau dia uji normalitasnya homogen, uji normalitasnya berdistribusi normal, uji homogenitasnya dia variansnya homogen, maka uji hipotesisnya dengan uji parametrik menggunakan uji paired sample t-test. Ini ya. Kalau yang tadi itu, yang kontrol, dia tidak normal, maka non-parametrik menggunakan Wilcoxon. Ya, yang tadi itu ya. Nah, sedangkan ini dia normal dan homogen, maka ujinya parametrik menggunakan uji paired sample t-test. Bagaimana caranya? Kita buka kembali SPSS-nya. Nah, di sini kita membutuhkan data pretest eksperimen dan data post-test eksperimen. Nah, kita klik analyze, lalu di sini ada compare mean, ada paired sample t-test. Nah, ini untuk uji T sampel berpasangan. Paired itu kan pairs ya, dari berpasangan. Nah, itu ya, kita klik. Nah, apa yang akan kita pasangkan? Tadi nilai pretest dan nilai post-test. Nah, ini ya. Lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, nanti yang teman-teman lihat adalah nilai sigtotalnya yang ini. Di sini, teman-teman bisa melihat nilai sigtotalnya adalah 0,000. Ya, oke. Nah, kita punya hipotesis 0. Pembelajaran dengan model PJBL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Lalu hipotesis risetnya, pembelajaran dengan model PJBL berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, tadi nilai sigtotalnya itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, maka yang diterima adalah H1. Sehingga pembelajaran dengan model PJBL berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Itu untuk rumusan masalah yang kedua. Oke. Jadi, teman-teman harus melakukan terlebih dahulu uji prasyarat dan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas data, supaya teman-teman bisa nantinya memilih pengujian hipotesis yang tepat. Karena data yang normal atau tidak, varians yang homogen atau tidak, itu mempengaruhi pada pengujian hipotesis apa yang nanti akan teman-teman pilih.
mau itu parametrik atau non-parametrik. Itu mungkin untuk hari ini, nanti akan ada tugas. Tugasnya bisa teman-teman lihat di file Excel yang saya bagikan nanti bersama video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan saya dalam menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. Oke, silahkan dikerjakan latihannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.